Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak Selasa 8 April 2025 dengan tema Manusia Baru. Firman Tuhan diambil dari Kitab Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Kitab Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat buat kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita baca dan renungkan ayat-ayat tadi. Apa yang Tuhan sedang ajarkan dan apa yang harus dilakukan terhadap segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Ada di ayat 5 dan 6. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap perilaku-perilaku manusia lama? Ada di ayat 8 dan 9. Lalu di ayat 10, apa yang harus dilakukan setelah menanggalkan manusia lama? Sobat WB yang terkasih, hidup sebagai murid Kristus adalah hidup yang terus bertumbuh menjadi manusia baru. Ini adalah sebuah proses yang terus berjalan seumur hidup kita. Kita bersyukur lewat bacaan hari ini, ayat-ayat ini ditulis untuk mengajarkan cara berproses menjadi manusia baru. Ada bagian yang kita perlu terus sadari dan lakukan lewat disiplin rohani pribadi untuk kita hidup sebagai manusia baru. Yang pertama, mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu segala sifat hawa nafsu dalam diri kita. Yang kedua, membuang semua sifat dan perilaku manusia lama yang dikendalikan oleh dosa. Dan yang ketiga, mengenakan sifat dan perilaku manusia baru yang dibangun melalui pertumbuhan pengenalan pribadi akan Tuhan. Sobat WB, manusia baru hidup dengan cara yang baru sesuai kebenaran dengan meninggalkan sifat manusia lama yang mendatangkan murka Allah. Demikianlah kita membaca hari ini bahwa identitas kita sesuai dengan Injil seperti yang tertulis dalam ayat ke-10. Saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru di dalam diri saudara. Diambil dari firman Allah yang hidup. Sobat WB, sebelum kita membagikan firman Tuhan ini kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita,
Atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia baru. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukan lagi cara hidup manusia lama. Sertai kami selalu Tuhan untuk terus berproses semakin serupa dengan Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semakin kita bertumbuh mengenal Allah, semakin kita dimampukan untuk hidup sebagai manusia baru.